keterpurukan atau aura makin melangit. Happy Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Wow, ini cukup menarik karena Teris Lamit akan dibawakan kembali dari sisi Rebel Leon. Sementara Auditz, oke, Azuelo sudah mulai bermain sangat amat agresif di area early-nya. Coba untuk melakukan clear cepat, tapi sepertinya mencoba untuk mengusir posisi dari Yeskiel. Adalah targeting atau mungkin sesuatu yang akan difokuskan oleh Azuelo untuk di early. Bahaya sih untuk early gamenya karena tempo yang bakal dipegang sama Yeskiel ini spam skill jatuhnya. Dan dia lebih bisa ngelakuin poke damage. Terutama ketika nanti mungkin di mid gamenya sih. Yeskiel tuh nggak perlu show di map. Karena dia punya hard guard dan dia bisa join teamfight kapanpun. Dan buat sekarang dia pakai emblem mage Yeskiel. Ingin bermain dengan magic power. Artinya kemungkinan besar Yeskiel akan build item-item mungkin seperti Blood Wings, Holy Crystal. Karena nanti heal-nya akan berdampak dari situ. Sementara Auditz dia bermain dengan cooldown reduction dan juga emblem support. Karena ada efek heal juga yang bisa dibawakan di sana. Yes. Dan kalau kita ngelihat juga memang sebenarnya Rebellion yang seperti udah kita bahas, mereka punya early pressure yang bisa menguntungkan mereka tentunya. Tapi masalahnya kita belum melihat permainan cukup agresif lagi. Tapi di area bawah Gugun. Oke, bakal coba untuk mengganggu dengan ada first blood di depan sana. Tapi Boy mau tidak mau harus mengeluarkan flicker trigger yang dimilikinya untuk sampai saat ini membuat Moai harus benar-benar berada di laning phase yang sangat berat, Momo-chan. Ya, ini mau nggak mau ya, flicker akan dipaksa digunakan daripada menjadi first blood yang bisa jatuh ke tangan dari pemain-pemain Aura. Tapi sepertinya Rebellion akan bermain cukup aman, Profesor KB. Ya, mereka akan bermain dengan lumayan safe dan Kars juga kayaknya nggak mau terlalu untuk bergerak ke depan. Yang ada dia bakal ganking ketika memang kebetulan gugunnya miss dan baru kelihatan di area turtle. Sementara Vincent lebih sedikit unggul lagi dan lagi untuk Roger pattern farming di early game dan dia mau mencoba untuk ambil objektifnya. Tapi masalahnya ini perbandingan satu level di atas Rom yang sudah memiliki Watchers. Dan Watchers menflekan menuju ke arah backline berhasil mendapatkan satu point kill dan Vincent. First blood di tangan Vincent tidak bisa lagi dapatkan dan blessing red from Kabuki. Berhasil mendapatkan Swallow menuju ke arah poin kedua Auditz. And lihat di sini, Kars gak boleh pulang, mau jadi goyang. And Gugun harus pulang sedikit untuk bisa bertahan hidup. Meanwhile, Yawi selalu menjadi sosok player yang menjalankan job desk-nya, Profesor. Tapi yang cukup mengejutkan dari aku adalah di mana posisi dari Kabuki sudah mulai masuk. Diputar. Ditarik ulur ternyata Jago. Dia Momo-chan yang aku bilang ke Profesor dan Momo-chan. Yawi selalu menjalankan job desk-nya meskipun berhasil atau gagal. Iya. Oke, kita mungkin berkaca sedikit dari alter ego yang selalu membawakan Roger dan Florin. Mereka sukses, tapi dengan syarat melepaskan turtle yang pertama. Tapi Rebellion masih memperebutkan turtle yang pertama. Itu yang menurutku mungkin menjadi concern di sini. Yawi di satu sisi langsung matanya hanya menuju ke arah dari Vincent. Vincent gak bisa bergerak, terkena wall charge 1,8 detik dan itu terlalu lama menurutku. Iya jelas banget targetingnya. Itu nggak peduli apapun yang terjadi, mereka sudah siapkan Yawi untuk level 4 terlebih dahulu, Momo-chan. Iya bener tuh ya, Walters yang mengubah segalanya. Dan Rebellion mereka nggak punya kesempatan untuk mendapatkan turtle. Bahkan tadi kalau misalnya Profesor KB sempat menyebut combo Roger dan juga Florin, ini juga sempat dibawakan oleh Geek Farm. Iya. Yang dimana dari Baloy pun sempat bilang kalau oke, kita harus lepas turtle pertama dan keduanya. Oke. Tapi Swallow Oke, bakal coba diganggu. Tapi Swallow kalau dia mengganggu di awal seperti ini, ya kan, itu bahaya malah buat dia. Karena gini, kita bisa bilang kalau misalnya sosok Swallow ini adalah membutuhkan item defensif. Dan kalau misalnya perbandingan Gold 1200, kemungkinan besar Cloud-nya akan punya Power of Corruption Sight ataupun Demon Hunter Sword terlebih dahulu. Nah yang tadi aku cukup kaget adalah ketika di turtle pertama, Kabuki itu udah mulai main rotasi masuk ke area mid, Profesor KB. Ya karena Yeskielnya udah pasti bakal farming di XP lane kan. Jadi biarin aja untuk Kabukinya bisa farming dua lane. Tugas Cloud, ini kayak classic gameplay buat Cloud sih. Ya di 5 menit awal dia bisa farming dua lane seperti ini. Apalagi untuk Yeskiel, dia nggak perlu item yang terlalu banyak. Dia modal Flask of the Oasis aja, dia udah punya cooldown reduction, efek heal tambahan. Iya. Udah paket lengkap lah, biar nantinya Yeskiel bisa rotasi kemanapun dengan menggunakan hard guard. Oke, dan sementara setup turtle yang kedua sebentar lagi akan kita lihat di mana. Memang Gugun sepertinya juga udah mulai straight terlihat di area rivernya. Tapi Aran akan sedikit ditahan oleh Kars di area atasnya. Auditz, aku mau lihat nih, apakah memang dengan combo Roger dan juga Florin ini, mereka masih mau coba paksa untuk melakukan kontes? Oke, Swallow gak boleh masuk terlalu lama. Ingat Swallow memang dia tebal, tapi untuk sampai saat ini dia belum berada di posisi seperti itu. Dan bahkan langsung ada arah dengan Brave Fighters menutup para pasukan dari tim Rebellion.
Nampaknya semua kesalahan mereka menuju ke arah seorang Gugun. Press Sword mendapatkan damage yang sangat besar. Bahkan Vincent, sang serigala berbulu pantai kali ini harus tumbang di depan sana. Pasukan dari Aura, mereka berhasil membuat Yawi hanya menjadi satu-satunya korban. Yang kalau bisa kita bilang, ini rugi Vincent ditukar Yawi, Momo-chan. Wah ini kerugian banget sih untuk teman-teman dari Rebellion. Dan sekarang Yeskiel mungkin bisa aja solo pick off, enggak ternyata. Tapi Swallow pun tidak akan terlalu mengambil risiko untuk berhadapan dengan Yeskiel. Sementara Kars kembali dipukul mundur oleh Aram, Profesor KB. Lagi-lagi kita melihat setup yang sama sebenarnya dari Aura di turtle yang kedua, Profesor KB. Iya, iya. Dan lagi-lagi perbedaannya ada di targetingnya. Targeting ke arah Gugun menurutku ini terlalu early. Dan kayak mungkin harus diubah sedikit. Walaupun memang kalau kita ngomongin objektif memang harus Gugun yang di take down terlebih dahulu. Masalahnya tapi jaminannya Vincentnya ada belum dua. cukup damage-nya. Iya, masalah jaminannya juga ada dua, ada hard guard dan tiba-tiba Kak Buki juga mulai rotasi lagi untuk membantu teamfight di area rivernya tadi. Ya tapi di satu sisi Vincent memang lebih unggul dari soal pattern farming seperti biasa untuk urusan Roger. Dia bakal lebih cepat juga menghancurkan monster-monster jungle. Dan Tinggal Kak gimana Buki- caranya dia survive, itu aja. Iya sih. Survive itu adalah hal yang sulit, tapi untuk sampai saat ini kalau kita bisa membicarakan dalam kondisi gold, udah pasti Kabuki akan punya keunggulan. Dia udah punya 5.000 gold, Momo-chan, dan sedangkan di sebelah sana semaksimal mungkin Moe mengejar di arah 4.600, tapi lihat Gugun terlalu berani coba untuk menangkap Swallow. Nampaknya Gugun mencari satu pola permainan yang selalu diterapkan sebelum menuju ke arah objektif. Keluarkan soft skill termahal kalian, entah ultimate, entah flicker. Mungkin itu arahnya ke sana. Oh, melihat pergerakan dari Yawi yang sudah mulai mengganggu juga ke laning dari Moe sendiri. Dipaksa untuk melakukan rotasi. 3 mid dari Rebellion kali ini. Ya dan Yawi winning condition dari Rebellion berubah jadi kiting sekarang mainnya. Menurut aku kayak Yawi ini benar-benar coba untuk buying time sebanyak mungkin sih. Ngedrag pemain-pemain Rebellion biar setir dengan playstyle yang dibawakan oleh Yawi. Oke, tapi nampaknya Yawi depan sana bersama dengan Kabuki. Mangkesi coba untuk bertahan dengan Blast into West for Claim ini. Meanwhile Yawi di arah bottom lane menuju ke serang Boy. Flicker on defensive, tapi lihat Kabuki menuju ke arah depan dengan Phantom Mirror Rematch. Dan Swallow di sana tidak bisa menangkap karena Purify Kemi Center dan for this time. Bahkan Swallow yang harus menjadi korban keganasan para pasukan dari tim Maura. Arat, Flicker, Prefactors dan Kabuki masih mau lebih. Wow, dan bahkan lihat Vincent bakal coba dikejar. Namun sepertinya merelakan Orange Bomb adalah jawaban untuk Vincent, Profesor KB. Itu timing untuk Yeskiel masuk ke Kabuki on point banget. Dia bener-bener langsung puppet on the stringnya, targetnya ke Moai. Dia tahu kalau misalkan Brody ini minim untuk escape ability. Makanya ketika Yeskiel mengeluarkan puppet on the stringnya dan on point banget, ya udah nggak ada damage build lagi dari Rebellion. Mereka Lagi-lagi kekurangan kita amunisi. berbicara masalah targeting ya guys. Tapi Momo-chan kalau ngomongin targeting, kita harus bener-bener melihat Aran. Aran adalah salah satu orang yang selalu menggagalkan seluruh invasi yang dilakukan Rebellion. Bahkan sampai saat ini Swallow menjadi target utama dari Gugun. Gugun versus everybody. Berhasil dengan ada Yeskiel ditangkap begitu saja, tertangkap oleh seorang Karsa. Akankah Gugun menjadi korban keganasan dari tim Rebellion, dan itu dia Gugun. Gak bisa bertahan, Aran harus tumbang. Para pasukan dari tim Aura mereka membalikan kembali kanan dengan adanya Kabuki. Tapi ingat Kabuki, belum ada Wind of Nature. Dengan satu bola Icon Punch, dia bisa langsung instant pick off. Wow, cukup terkejut ketika memang posisi dari Gugun ya. Tadi terbilang cukup jauh. Terlalu Agak dalam. sedikit sulit di backup juga oleh pemain-pemain Aura karena posisi masih ada Kars yang punya penalty zone. Ya Oke. dan dengan adanya Kars, anggapannya di sini sebenarnya Rebellion kayak punya Yawi? 3 marksman jadinya. Oke, tapi lihat di sini para pasukan dari tim Aura mencoba untuk melakukan sedikit fight time. Wajar dan gagal dari Yawi. What a retribution from Vincent Saturday for this time. Membuat para pasukan dari tim Rebellion membalikan keadaan dengan adanya gold yang swing. Dan bahkan Rebellion membuktikan mentalitas mereka sebagai player yang punya mental sangat kuat untuk membalikan keadaan yang sudah sangat unggul dimiliki Aura. Ya menurut aku itu agak sedikit blunder yang dilakukan oleh Aura sih. Ketika mereka tahu memang ada Lord yang akan muncul dalam waktu beberapa detik ke depan. Mereka terlalu mungkin oke, masalah targeting kita lihat Gugun benar-benar mau mengincar ke arah Vincent. Tapi masalahnya backup dari pemain-pemain Aura terlalu jauh, Profesor KB. Iya dan Kars. Dari tadi Kars itu selalu menggunakan Primal Red ketika stacknya lagi penuh. Dan itu yang membuat shield dia makin aktif lagi, makin powerful lagi untuk bermain dengan front to back. Apalagi Swallow, dia sulit banget untuk ditumbangkan di posisi kali ini. Dia punya Dominance Ice, dia punya Blade Armor. Jadi Kabuki kayaknya targetnya udah langsung harus jump in ke belakang, harus jump in ke Moai. Masalahnya kali ini yang bisa meloncat ke belakang hanya seorang Kabuki ya. Dan Yawi.
lagi-lagi akan menjadi garda terdepan dari Aura. Permasalahannya Rebellion, mereka juga bermain dengan cukup disiplin. Mereka cukup respect dengan damage yang dimiliki oleh pemain-pemain Aura meskipun sekarang goldnya udah mulai swing perlahan tapi pasti ke arah pemain-pemain dari Rebellion. Ada satu knife di sana. Cukup menarik apa yang nanti bakal di-build oleh Cars. Apakah dia akan menuju kepada Feather of Heaven? Karena di sini butuh magic damage juga kebetulan dari Rebellion. Dan kalau ngomongin teamfight jangka panjang, itu fleeting time bakal jadi item yang sangat-sangat optimal ketika ada di tangan dari Auditizi. Flask of the Aces udah ada. Necklace of the Aces juga udah ada buat ESKL. Tapi ternyata kalau kita ngomongin soal teamfight jangka panjangnya, yaitu tadi fleeting time atau minimal mereka punya Enchanted Talisman agar cooldown-nya jauh lebih bisa cepat lagi bagi ESKL memainkan hardguard-nya. Yang harus mulai mereka perhatikan adalah war tadi yang di bawah menit ke-12 saja udah membayar seluruh utang yang dimiliki dari Rebellion. Itu dia. Dan sampai saat ini kondisi yang sudah mereka miliki adalah owning. Beda sama sebelumnya. Dan sekarang Gugun yang harus malah bertanya pada dirinya sendiri, dia nggak boleh sama sekali offset seperti tadi terlalu dalam. Dia skill pun nggak bisa menyelamatkannya. Bahkan berkat Gugun yang terlalu dalam, Aran kan mau nggak mau harus nyemplung juga. Dan ketika Aran tumbang, nggak ada lagi backline insurance yang bakal coba dipegangin dari tim Aura. Rebellion bebas, Moai bebas. Menurut aku dengan hardguard aja nggak cukup sih Ranger Mas. Karena gimana pun lagi-lagi masih butuh jaminan untuk menjadi garda terdepan dari pemain-pemain Aura. Khususnya untuk damage dealer ya Profesor Kabe. Mungkin kalau kita ngomongin damage dealer, kita ngomongin Kabuki dulu kali ya. Belum ada si Halberd soalnya. Oke, tapi di sana Aram jadi pasukan utama yang bakal dicoba di take down. Belum ada tempat memori, tapi nampaknya akan sedikit ada poking damage setelah dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Rebellion. Flicker for defensive, keuntungan yang sangat mahal kali ini, tapi Cars! Gak boleh sembarangan dia berhadapan langsung dengan Kabuki. Cars! Jangan lupakan memang dia punya Primal Ward, tapi Kabuki, damage per second, Profesor, Demon Hunter Sword, Gordon Stab dan juga Coruscant Sight ini gak bisa dikaleng-kalengin. Betul, mulai harus respect sih dengan damage yang dimiliki oleh seorang Kabuki juga. Dan posisi dari Rebellion, sekarang mereka yang udah mulai aktif untuk menjemput bola. Yawi sudah mulai terlihat di area river untuk mengganggu adanya objektif yang bakal coba diambil oleh Rebellion. Tapi sepertinya Gugun. Oke, tapi di depan sana ingat Swallow udah gak punya lagi kondisi dengan flicker. The penalty zone for this time. Gugun akan sangat bebas, tapi lihat tenganannya reset. Gugun tidak akan meninggalkan pasukan dari tim Rebellion begitu saja. Karena kondisi sampai saat ini Cars masih menjadi sosok yang sangat menakutkan. What does with flicker? Yahweh! Langsung ada arah belakang. Para pasukan dari tim Aura berhasil di take down. Dengan ada pertukaran Swallow, tapi di depan sana Vincent Blood from Kabuki. Shutdown pun terjadi, hampir berhasil mendapatkan 2 point kill. Gugun ter-take down, Vincent terlalu mengganas, tapi nampaknya Kabuki masih ada hardguard. Kabuki harus mundur, triple kill dan looking for Maniac yang terlalu jauh. Vincent save the day for this time. Wow, Vincent berhasil bertahan di gempuran pemain-pemain Aura. Yang dimana kita sempat melihat posisi dari Moe memang tumbang, tapi Vincent terlalu bebas mencakar-cakar ke arah pemain-pemain dari Aura. Ya, tentunya pemberian money through damage dengan War Axe. Tambah lagi dengan adanya Endless Battle Thunderbolt. Ditutup dengan Malefic Roar. Ini Vincent bakal jadi eksekutor yang sangat-sangat menarik. Dan ini dia debut dari Terry Islamit Lane di MPL Indonesia Season 13. Sejak terakhir kali digunakan oleh Swallow dan mendapatkan kemenangan atas RRQ di MPL Indonesia Season 12. Game Fact by aplikasi baru GoPay. Ngomong-ngomong soal fakta nih. Tadi udah sempat kita mention kalau ngomongin item build. Dan ternyata Cars selesai dengan Oracle. Kayaknya next. Kalau misalkan Carsnya udah punya Feather of Heaven, kayaknya Kabuki udah harus mempersiapkan item magic defense-nya juga seperti Rose Gold Meteor atau bahkan Athena Shield. Karena jangan sampai dia tumbangnya gara-gara magic damage-nya tersebut dari Primal Wrath. Dan bahkan mereka juga harus ingat, ini kondisi yang dimiliki oleh para pasukan dari tim Rebellion sangat kuat. Mereka tidak boleh membuat Yawi bonyok kembali. Dan bahkan Gugun berada di garis depan. Mencoba untuk melakukan sedikit distraction agar tidak masuk terlalu dalam ke arah belakang. Dan Cars berada di garis depan. Sepertinya Profesor bilang udah punya Oracle, dia akan sangat kuat. Dan bahkan Feather of Heaven akan menjadi sebuah jawaban. Tapi Cars, Primal Ward, mencoba ke arah belakang, Swallow with Flicker. Mundur ke arah belakang para pasukan dari tim Aura. Nampaknya masih bertahan, tapi nampaknya kali ini para pasukan dari Aura membalaskan. Aran! Tumbang plus of the also save the day dan Gugun. Hampir tumbang Vincent Serigala. Bertanduk. Benar-benar sangat mengerikan Momochan. Wah, ini harus sudah mulai respect sih. Cari jalan gimana caranya mereka bisa mengadang damage dari seorang Vincent yang udah punya true damage dari Endless Battle. Dan War Axe-nya semakin sakit nanti dibawa ke arah lagi Profesor KB. Iya ya, karena belum ada item seperti Guardian Helmet. Atau item-item penambah darah seperti Queen Swing salah satunya. Atau setidaknya mungkin seperti Curse Helmet.
Karena item tersebut bisa mendinai true damage sedikit. Karena counter true damage cuma item penambah darah dan itu dia Gugun. Dia baru pegang sekarang untuk Guardian Helmet-nya. Tadi Tapi dia ingat, bocor banget sih. Guardian bocor. Helmet ini juga bisa menjadi pedang bermata dua buat Gugun ketika berhadapan sama Vincent. Karena ketika human form, itu ada tambahan damage dari basic attack-nya Roger. Dan itu 5% loh. Oh, Gugun! Kali ini hampir saja terperangkap oleh seorang Kars. Archer telah dikeluarkan, Onward masih coba ditahan, tapi nampaknya Gugun tidak bisa terlalu lama. Buying time yang terjadi oleh seorang Gugun. Dua badan yang dimiliki para pasukan dari tim Aura nggak boleh bonyok karena Rebellion memiliki semuanya. Ada si Halberd, mereka punya Legion Pounce. Damage yang maksimal tapi Watchers dikeluarkan mengejar seorang Swallow. Masih ada belum menyelamatkan semua tapi Kabuki Wind of Nature. Langsung dikeluarkan membalaskan kembali apa yang dimiliki seorang Vincent tapi Aran. Dengan aja perfect sekarang yang lain. Dan nampaknya Swallow tumbang oleh sosok dari seorang Yeskiel. Meskipun begitu, pertukaran mereka berada di pertukaran yang sebenarnya pertukaran yang 50-50. Nah, masih 50-50, tapi masalahnya orang mereka nggak bisa terlalu overcommit karena lagi-lagi Super Minion yang terus berjalan dari area atas dan juga di area mid. So Rebellion mereka punya satu kondisi yang cukup menguntungkan. Mereka bisa aja paksa pemain-pemain dari Aura untuk fight, sementara Super Minion akan terus masuk ke area base dari Aura. Iya ya, update patch 31 Januari kemarin emang benar-benar mengubah skenario Super Minion ya. Iya. Dia makin powerful dan tentunya makin sulit untuk melakukan counter engage. Terutama bagi Aura. Kars? Oke, tapi nampaknya di sana Yawi udah mulai bonyok ke arah belakang dengan adanya Watcher dikeluarkan menuju ke arah Bloom. Kars selamat dan dia blessing to antar Kars save the day dengan damage yang sangat besar dari Likat Pot. Looking for triple kill, looking for Mania. Rebellion membalikkan keadaan. Ini bencana. What the epic coming from Rebellion. Game pertama akan coba didapatkan oleh tim Rebellion dan wipe out. Sang naga harus bertukuk lutut di hadapan sang banteng biru. Sang banteng biru yang kembali kuat di game mereka yang baru saja kita saksikan dengan membawa combo Roger dan juga Florin. Ternyata benar-benar works banget untuk Rebellion. Dan bahkan kalau kita melihat teamfight yang begitu sempurna untuk Rebellion tidak mampu untuk dihadapi oleh Aura. Karena terlalu sakit damage yang dimiliki oleh Vincent. Memang targetnya jelas dari Aura. Oke. Tapi ternyata itu tidak cukup Profesor KB untuk bisa mendapatkan poin kemenangan. Double fighter, double problem. Udah pasti. Teamfight jangka panjang bakal benar-benar sulit banget untuk dihindari oleh teman-teman dari Aura. Kitingnya nggak berhasil. Auditizi selalu mengcover dengan Bloom. Dan dia punya fleeting time. Jadi kalau seandainya ada satu pick off yang terjadi, ya udah keuntungan buat Auditizi. Cooldown reduction akan terus aktif di sana dan cheese pick dari Teris Lamit berhasil kembali lagi untuk membuat Rebellion mendapatkan pundi-pundi kemenangan mereka di game yang pertama. Wow. Tapi kayaknya Gugun harus agak sedikit menahan ini ya Profesor KB ya. Menahan mungkin timing untuk open war-nya sih menurut aku. Menurutku emang serba salah sih. Di sana ada banyak stopper. Yang pertama kita tahu Benar. sendiri ada Terisla, dia punya penalty zone. Yang kedua ada Edit, dia punya onward. Dan yang ketiga kalau kita ngomongin soal sisi power tambahannya, ya kebetulan ada Bloom. Ya walaupun emang ya oke lah, so nggak berasa sama sekali. Tapi kan kalau kita ngomongin itu crowd control, itu banyak yang ke stop di sana. Ya, Benar. tapi yang sebenarnya menjadi sebuah problem untuk para pasukan dari tim Aura adalah mereka Kars. Karena Kabuki nggak bisa nahan damage itu, lihat. Iya, iya. Magic Ketika damage-nya. damage dari Kars terdeliver ke arah Kabuki, bahkan dia harus mundur ke arah belakang. Dan ternyata satu Likan Pounce berubah segalanya. Iya. Dan ini mungkin Saya yang... tes tuh Kars untuk kali ini Ya, itu damage dia. yang sangat besar. Karena nggak ada Athena Shield, Ji. Jadi kan kita udah sempat mention soal item attack speed itu udah komplit banget dari Kabuki. Tapi dari Vincent, dia mainin ke true damage. Dan Wind of Nature itu tidak menahan true damage, dia menahan physical damage. Iya betul banget. Jadi true damage-nya masih akan sakit. Mencakar-cakar ke arah pemain-pemain dari Aura. Meskipun 2 kali tumbang, kan bukan jadi masalah untuk Vincent. Iya, aku setuju sekali. Wall charge yang 2 kali tadi targetingnya ke arah Vincent. Ternyata dibungkam habis ketika Vincentnya dapetin level 15 terlebih dahulu dan Gugun berada di level yang ke-13. Tapi kalau kita ngomongin sedikit nih soal true damage dan pemanfaatannya dengan adanya War X. Ini War X yang baru, aku suka banget soalnya. Dia bener-bener bikin musuhnya ketika stack 6 itu mandi true damage. Even dia menggunakan basic attack, itu tetap akan ada true damage-nya, Momochan. Iya, dan bahkan kalau kita melihat highlight nih ya Profesor KB ya. Aha. Ini banyak banget momen Vincent tuh
ke pick off duluan. Tapi Dearly. duluan, dan memang sebenarnya gameplay dari Florin adalah ketika turtle yang pertama, seperti yang udah kita lihat mungkin Dan dari yang udah Baleski. dibahas ya. Dan itu selalu kita mention, lepasin aja turtle yang pertama. Karena udah pasti, rata-rata kayaknya mereka bakal lebih bermain ketika Rogernya udah mendapatkan snowballing yang aman. Jadi kalau misalkan Rogernya udah unggul secara level dan terbukti di menit-menit yang cukup krusial tadi menit yang ke-9, teman-teman dari Rebellion membalikan keadaan karena memang teman-teman dari Aura terlalu all in. Nggak ada yang melakukan kiting. Aran sekalinya jump in itu langsung benar-benar keluarin flicker, keluarin Breath of Fighters. Jadi mereka udah nggak punya resource lagi untuk team fight kedua kalinya Mama Chan. Setuju, apalagi ngebawa Roger yang dimana match up untuk farmingnya kan gak kalah jauh ya sama lawannya sendiri ya. Jadi menurut aku ngelepas turtle pertama mungkin turtle kedua itu bisa jadi pilihan untuk Rebellion. Tapi untungnya mereka membawa game ini di saat Vincent memang sudah ready untuk team fight-nya. Gugun memang tumbang berkali-kali. Tapi lihat, Kabuki pun tidak bisa untuk menahan damage dari seorang Vincent. Iya. Icon Pulse bakal coba dikejar dengan Lumen Transform. Jadi true damage-nya emang tetap akan masuk sih, mau gimana pun Betul. caranya. Mau dari basic attack yang human form, wolf form, dan ini dia stoppernya Kars. Banyak banget yang bisa di stop di sana. Ada Grok, ada Fredrin dari Gugun juga. Dan selalu dengan menggunakan onward. Jadi ketika emang onwardnya nggak berhasil, ya udah Kars langsung buka Primal Wrath. Masalahnya, Dia punya magic damage di sana. poke damage-nya juga banyak nih Profesor KB. Ya, poke damage-nya ada Terisla juga. Dia Betul. meledak kalau ngomongin damage. Terus ada Vincent juga. Dia modal human form. Yang tipikal kayak Fredrin udah pasti bakal ditumbangin dengan cepat, Yes. dengan cepat banget. Apalagi dia Demon Hunter Sword tadi kan. Iya, bener banget. Ada 9%, ada 5%. Tuh, Wow, jumlahin aja tuh total HP-nya Fredrin. Sebanyak apa bonus damage-nya juga lebih banyak. bocor sebocor-bocor Makanya ya. Guardian Helmet ini kayak jadi pedang bermata dua kan. Dan Iya, bahkan seperti warnanya itu. untuk dari seorang Rogernya Momochan. Dia pedang bermata dua juga ini untuk sosok Brody-nya dari Moai. Dan ini juga mungkin menjadi sebuah pertanyaan kalau kita ngomongin soal Fredrin yang mungkin lagi viral nih kalau ngomongin emblem support karena cooldown reduction-nya, movement speed-nya. Tapi biasanya kalau emblem dari Fredrin itu adalah membawakan emblem support, dia tuh bakal mengkombinasikan dengan Brave Smite. Brave Tapi kalau kita lihat di sini Impure Rage dari Gugun, Gugun lebih mau damage dan lebih ingin cepat farmingnya. Karena memang kalau kita ngomongin power farming, Roger lebih cepat. Yang tadi mungkin kita Benar. sempat perdebatkan kan. Iya. Kalau Roger ini udah pasti lebih cepat ngomongin farming dan picknya di level 15 itu udah pasti lebih unggul. Betul sekali. Dan 17 menit game berjalan Profesor KB. Gak ada item magic dari Kabuki. Ini Magic yang defense. itu dia yang tadi Itu- kamu juga udah sempat sebutkan di Yes. akhir-akhir kayaknya memang Kabuki butuh deh setidaknya Athena Shield yang tapi tidak sempat sepertinya dibuat oleh Kabuki. Nah. Lebih berfokus untuk menahan physical damage yang dimiliki oleh Rebellion Esports. Ditambah Karsnya bermain dengan yang namanya hybrid defense. Hmm. Dia udah langsung build-nya ke arah Oracle loh, yang dimana magic defense-nya ada, physical defense-nya ada, blade armor, ditambah lagi dengan adanya dominance ice dan juga kehadiran dari warrior boots. Dan kita tahu sendiri, Edith itu dapetin buff untuk primal red-nya, magic damage-nya itu bakal dikalikan 3,4 Sakit banget. kali lipat Sakit banget. sesuai dengan hybrid defense-nya. Jadi kalau misalkan anggap aja ya, hybrid defense-nya itu adalah 100 gitu loh. 100. Ya udah dia punya damage magic ya tambahnya sekitar 300-an. Berapa tuh? 300 ya berarti? 300. Karena Wow. 3 kali lipat kan Dan jatuhnya. dia cukup bikin satu Feather of Heaven. Iya, itu dia. Dia model Feather of Heaven, dia punya lifesteal, dia punya attack speed. Dan ketika Primal Red-nya itu Kars calculate banget. Dia selalu buka momentum robotnya ketika berada dalam keadaan dia tuh bener-bener full stack. Dia Iya. nggak bakal mau buka kalau misalkan setengah doang. Full stack dan dia menunggu juga Hargat yang masuk ke Kabuki. Itu Betul, dia. dan bahkan dia, kita ngomongin damage deal memang di tangan dari Kabuki. Tapi dari damage taken yang dimiliki dari kedua belah tim, betapa besar yang dikeluarkan dari para pasukan tim Rebellion yang tandanya itu adalah delivery yang sangat maksimal dari Kars dan juga Vincent. Kita nggak bisa pungkiri, Moe selalu menjadi sosok yang tidak bisa memberikan free hit, menjadi